Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, sahabat senior, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya menyampaikan tentang modul invasif ya, modul invasif koroner, fokus pada modul invasif koroner. Saya bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar, Jawa Timur, dan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Pada modul invasif koroner itu panjang sebetulnya, tapi untuk saat ini adalah fokus pada kateter diagnostik koroner dan kateter penuntun atau guide kateter untuk koroner. Yang harus dicapai adalah capaian pembelajarannya adalah empati pada pasien dan keluarganya. Bagaimana empati kepada pasien dan keluarga itu bisa dibangun oleh sistem mentorship sehingga pasien percaya kepada dokternya. Pasien menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokternya. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah setelah melakukan diagnosis, prosedur, tindakan, maka diharapkan para peserta dokter ini, calon SPCB ini mampu melakukan kajian secara kritis, secara kritis. Ini apakah ini kasus kompleks, dengan diagnosis kasus kompleks sehingga perlu dipersiapkan, persiapan logistik, alat bahan pakai, persiapan anggaran pembiayaan itu juga harus ditelaah. Atau kasus ini simple sehingga bisa langsung dikerjakan. Ataukah kasus ini kasus akut yang mengancam jiwa sehingga targetnya adalah mana yang paling utama yang dikerjakan dulu, itu adalah telah-telah yang harus didapat selama prosedur menempuh modul invasif. Kemudian pembelajaran berikutnya adalah konsep akademis ya, bagaimana bio, psiko, sosio, medik, bagaimana anatomi, histoanatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, dan ilmu kesehatan masyarakat dipakai oleh para sejawat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kasusnya rius misalnya, apakah ada kaidah? Ada kaidah rius, dan itu harus dicapai oleh para peserta didik pada saatnya menempuh modul intervensi dan kemudian bisa mengaplikasi pada saat sebagai SPCB di lapangan. Yang berikutnya adalah para peserta didik mampu ya memahami aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Kita mempunyai pembiayaan sistem BPJS, asuransi nasional yang diselenggarakan oleh negara, dan itu mensyaratkan peserta didik yang memahami esensi dari asuransi National Health Insurance, asuransi kesehatan nasional ini. Esensinya adalah mana fokusnya, kerjakan yang itu. Yang tidak menjadi fokus dikerjakan pada kesempatan berikutnya oleh dokter yang lain. Misalnya sejawat menemukan pasien STEMI misalnya, kemudian katarak, ya kasus STEMI-nya ini kerjakan dulu, katarak bisa menunda. Tapi kalau kemudian penyakit kedua itu berhubungan dengan penyakit yang pertama, STEMI dengan diabetes tidak terkontrol, maka keduanya harus ditangani bersama. Hindari kondisi-kondisi yang berlebihan, di mana diagnosis lain sebetulnya tidak menjadi prioritas, jadi ikut diprioritaskan. Karena terkait dengan standarisasi pembiayaan unit cost yang memang harus diajarkan dalam pendidikan profesi. Kemudian berikutnya adalah para peserta didik pada saatnya nanti akan mampu telaah preventif primer, sekunder, bagaimana promotif orang kandung sakit, kemudian bisa eksis lagi, bisa berdaya guna lagi, bisa produktif lagi. Kemudian rehabilitatif, bagaimana para pasien yang pernah mengalami serangan jantung koroner itu kemudian menjadi fase-fase rehabilitatif di rumah sakit ataupun di lapangan melalui rawat jalan. Itu targetnya adalah, hasil akhirnya adalah pasien sakit yang kemudian menjadi produktif, mengisi kehidupannya dengan kegiatan yang sifatnya produktif. Cara pembelajaran yang berikutnya, capaian pembelajaran berikutnya adalah tata laksana gawat daruratan. Jadi pada tindakan koroner selalu ada potensi gawat darurat yang muncul selama tindakan sedang berlangsung, dan itu dilatihkan. Misalnya pasiennya shock, nadinya lambat, apa yang dilakukan, dan itu pasti kita latihkan. Dan kebetulan rumah sakit ini juga membantu dengan unit troli emergency yang isinya adalah obat-obatan untuk nadi yang terlalu cepat, nadi yang terlalu lambat, tekanan darah yang turun, atau tekanan darah yang terlalu tinggi. Itu semua ada di troli unit yang kemudian dengan mentorship yang baik, maka peserta didik akan mampu mengembangkan jaringan. Karena di era seperti sekarang nggak mungkin kita bekerja sendirian seolah-olah sebagai Superman. Maka para peserta didik akan mendapatkan pembelajaran bagaimana bekerja sebagai grup, untuk kemudian grup di dalam dokter spesialisnya sama, atau grup antar spesialis, atau grup dengan direksi, atau grup dengan masyarakat umum. Itu memang harus dilatih dan dicontohkan. Mengisi rekam medik adalah sesuatu yang mutlak,
di era seperti saat ini, semua data, prosedur, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, komplikasi apa yang muncul, dan apa tata laksana komplikasi harus tertulis semua. Karena dokumen rekam medik yang lengkap ini bagian dari keamanan pasien. Dokumen rekam medik yang lengkap adalah bagian dari hukum. Sehingga para peserta didik diharapkan memahami posisinya sebagai orang yang dokter yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan rekam medik yang terisi dengan benar. Kemudian dari rekam medik yang benar itu data-data akan muncul sehingga para sejawat dokter SPJP pada saatnya mampu mengelola, misalnya pasien pindah dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang kembali ke Rumah Sakit Kepanjen, dokter SPJP yang di Kepanjen lalu di Malang barangkali mampu mengelola pasien yang sudah dikembalikan. Datanya rekam medik menjadi penting karena dokter yang di Kepanjen mengelola pasien rujuk balik dari Saiful Anwar. Data rekam medik rujuk baliknya harus lengkap, dan itu harus edukasi juga pada pasien karena masyarakat kita belum semua memahami manfaat atau nilai lebih dari rekam medik yang lengkap. Pemahaman masyarakat kita bahwa disimpan tapi tidak tahu yang disimpan itu apa, itu juga bagian dari melatih para peserta didik untuk memahami edukasi tentang manfaat dari rekam medik yang benar dan resume atau ringkasan. Prosedur tata laksana penyakit mulai dari tindakan sampai dengan prevensi sekunder. Pasca tindakan juga harus dipahami. Obat-obatnya juga harus dipahami, termasuk yang obat-obatan seperti rehabilitasi fisik pasien pasca serangan jantung juga dilatihkan di sini. Pembelajaran yang terakhir adalah capaian pembelajaran kolaboratif ya. Kolaboratif dengan sesama disiplin, kolaboratif dengan antar disiplin keahlian, kolaboratif dengan stakeholder masyarakat, kolaboratif dengan organisasi profesi, kolaboratif dengan anggaran yang ada yang saat ini sebagai bentuk BPJS. Itu semua harus dipahami oleh para peserta didik sehingga pada saatnya nanti sebagai SPJP lentur menghadapi berbagai macam dinamika di lapangan. Kolaboratif juga dengan dokter-dokter umum yang merujuk pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Para sejawat dokter umum ini memahami banyak tapi tidak detail, sementara kita memahami sedikit tapi dalam. Nah, kolaborasi antara kedua sisi ini tentu akan sangat baik. Kenapa? Karena pada saatnya sih saya yakin dengan era globalisasi dokter asing akan masuk. Dan ini yang harus disampaikan, saya sampaikan juga pada peserta didik, siapa kita berkolaborasi dengan dokter asing, siapa kita berkolaborasi dengan sistem layanan kesehatan asing. Apakah kita menjadi pemain di dalam layanan kesehatan ataukah jadi penonton dalam layanan kesehatan. Itu menjadi tugas para mentor yang ada di rumah sakit pendidikan. Karena ini harus dicontohkan, bukan hanya sekedar teori, tapi mentornya ini harus memberi contoh perilaku yang harus ditiru. Untuk pembelajaran, cara pembelajaran ya Mbak, dan penilaiannya. Ada banyak cara pembelajaran karena pendidikan profesi. Selalu saya sampaikan pendidikan profesi itu ada 3 hal yang harus tersampaikan pada peserta didik. Teori akademisnya harus baik. Kemudian berikutnya adalah skill soft-nya harus baik. Skill soft ya. Skill soft ini bijak dalam bicara, bijak dalam komunikasi, bijak dalam cara edukasi pada pasien dan dalam lingkungan termasuk sama dokter. Kemudian berikutnya skill hard atau hard skill, itu tangannya harus terampil melakukan tindakan apapun, terampil termasuk kejulisik harus terampil. Nah, untuk bisa terampil hard skill, terampil soft skill, maka dan bagus secara akademis, maka harus ada mentorship. Nah, penilaian antara lain yang mudah adalah pada saat mulai dari saat masuk ada pembimbingan oleh para PPDS, mulai dari PPDS tengah, PPDS chief sampai PPDS integrasi dan peserta fellow. Inilah pembimbingan bedside ya di dalam prosedur. Nah, selama pembimbingan yang sudah diberikan tentu kita tahu belum tentu juga para peserta itu bisa memahami. Nah, pada saat prosedur sedang berlangsung itu para peserta akan melihat bagaimana para chief seniornya berperilaku. Kemudian para supervisor, mentor pun juga pasti turun, dan para peserta didik akan melihat bagaimana mentor berperilaku terhadap pasien, terhadap keluarga pasien. Memang harus dicontohkan bagaimana edukasinya pada pasien dan keluarga pasien harus dicontohkan, mulai dari rawat jalan, rawat inap sampai tindakan dan pulang. Nah, berikutnya ada akademi yang dinilai dari jurnal reading, presentasi kasus nasional internasional, kemudian textbook reading, ada banyak. Itu secara akademis, penilaian seperti itu. Nah, secara skill hard, skill soft dilihat dari cara edukasi pada saat pasien
dipoli, rawat jalan, rawat inap, dan rawat tindakan. Yang diharapkan adalah akademisinya harus baik, hard skill-nya harus baik, soft skill-nya baik. Kalau bisa 100% semua, kalau tidak setidaknya mendekati 100%. Pada akhirnya adalah yang bersangkutan produktif di usianya sebagai seorang SPDP. Produktif ya artinya bisa diterima oleh lingkungan dengan baik, diterima oleh pasien dengan kawan-kawannya dan sistem dengan baik. Itu hasil yang akhir yang dicapai. Ini data singkatan yang akan saya dapatkan ya kalau kita mempelajari tentang intervensi koroner karena sudah saya di sana. Slide berikutnya, inilah literaturnya, bisa dicari di internet juga. Slide berikutnya, nah kalau sewat ini juga, kalau saya melakukan kateterisasi diagnostik, tentu akan mendapatkan gambaran seperti ini. Ini live ya, pembuluh darah koroner kiri. Pembuluh darah koroner kiri itu selalu ada 3 besar, kiri pangkal tapi pas berbeda left main. Ada yang menyebutkan sebagai pembuluh koroner kiri utama, kemudian left anterior, dia melalui sulcus interventricularis anterior, dan dia punya cabang-cabang melalui interventricular septum. Kemudian ada left circumflexus yang ke belakang sana. Karena pembuluh darah koroner kiri itu paling besar ya, ada 3 cabang besar, left main, left anterior, dan left CX. Akibatnya proyeksinya harus membentuk proyeksi 3 dimensi. Kalau left anterior, left anterior descending bagus dilihat dari proyeksi atas kiri dan atas kanan. Saya ini kurang panjang pengambilannya. Terus slide berikutnya, cabang dari koroner kiri ini, left circumflexus, left CX akan bagus dilihat dari proyeksi bawah kiri dan bawah kanan. Nah untuk left main, pangkal ini bagus dilihat dari sisi bawah kiri dan bawah kanan. Jadi diagnosis koroner kalau kiri memang harus 4 posisi setidaknya kalau Anda ingin parsial ini membuat gambaran 3 dimensi. Karena kateterisasi ini hanya dimensi panjang dan lebar 2 dimensi, sementara jantung adalah panjang, lebar, dan tinggi atau dimensi volume. Itu menyebabkan kenapa dimensi harus buat beberapa proyeksi supaya terbentuklah dimensi 3 dimensi ruangan. Ada 2 ya, kateter diagnostik dan kateter guide. Ini adalah hanya untuk diagnosis, ini untuk tindakannya. Sedikit berbeda dalam hal susunan produknya. Mungkin akan lebih bagus kalau slide berikutnya. Nah ini yang membedakan lapisannya ini menyebabkan guiding catheter itu berbeda dari diagnosis catheter. Ini adalah diameter sama-sama 6 French ya. Tapi yang guide akan lebih kuat karena ada jalinan logam ini. Jalan-jalan logam. Kadang-kadang kita berpikir saya dulu juga bisa nggak diagnosis kateter untuk tindakan. Risiko kincingnya kan besar karena nggak punya pengaman logam ini. Sehingga walaupun diameternya sama, tapi karena dia menjadi lebih tipis karena diperkuat dari ini. Kalau ini misalnya diperkuat oleh logam, maka dia akan jadi kayak. Tapi ini karena lebih murah, nggak perlu diperkuat oleh jalan-jalan logam ini. Nah ukuran-ukurannya kita mengenal sebagai 6, 7, 8 ya, atau 5, 6, 7. Ada yang 8 untuk kasus yang lebih kompres lagi. Makin besar French-nya, ukurannya French ya, maka diameter makin enamnya adalah makin besar. Hanya kekuatannya tetap beda. Makin besar maka alat yang bisa masuk makin banyak. Sehingga dipakai makin besar makin dipakai untuk tindakan yang makin kompleks. Barangkali yang pernah melihat bifurcasus setting, pernah melihat rotablator, maka menggunakan ukuran French yang lebih besar. Dan berikutnya, secara umum kateter ya, dua-duanya pasti ada 2 kurva ya, kurva pertama yang ada di distal, yang kedua yang lebih ke proximal. Lalu pemilihan akses vaskuler menentukan pemilihan kateternya. Jadi kalau saya menggunakan akses radialis, saya bisa lihat anatomi arteria radialis ya. Dia lebih mengalami pada percabangan dengan brachiosefalika kanan, sehingga kateternya menjadi lebih khusus, walaupun kateter untuk femoral bisa juga untuk radialis. Life saving menyelamatkan kehidupan menjadi hidup. Slide berikutnya. Ini untuk femoral ya, kita menggunakan judge left femoral untuk kiri. Anda bisa sejauh bisa tampak di sini gambar ini 3,5, 4, 5. Bedanya di mana? Bedanya di jarak antara kurva pertama dan kurva kedua ini. Ya. Makin besar jaraknya, maka digunakan untuk dilatasi aorta yang lebih dilatasi, sehingga 3,5 nggak bisa naik ke 4. Rata-rata Indonesia 3,5 atau 4. Jangan, saya nggak pernah mendapati menggunakan yang 5.
kurvanya ini ya, bukan fansnya. Kalau fansnya nanti lubangnya, lumennya. Ini adalah contoh kateter di kiri, Justin left. Ini adalah contoh kateter untuk femoral, untuk sistem koroner kanan ya, recovery system. Saya lihat ya, ALEF 2, ALEF 1 beda di jarak antara kurva pertama dan kurva kedua, lebih panjang pada ALEF 2. Di kanan juga begitu, di kanan di right 3645 pun antara kurva jaraknya akan lebih panjang. Ini tidak ada di Indonesia kateter. Saya berikutnya. Untuk arteria radialis, sebenarnya semua kateter bisa untuk arteria radialis. Yang bisa femoral pasti bisa radialis. Hanya mungkin saat ini dibikin kateter yang khusus apa slide. Terus bawah ini masuk semua. Nah, cara memasukkannya adalah begitu panjang kateter dengan femoral radialis atau femoral sheath-nya masuk, kemudian wire kateter, wire diagnosis kateter masuk ke dalam kateternya, arahkan menuju ke posterior udara koroner. Paling baik itu left AO, left anterior optic. Jadi pada left anterior optic itu sumber cahaya ada di kanannya pasien, di arah bawah kanan, penerimanya di arah atas kiri. Itu proyeksi paling bagus karena membuka ya, pembuluh darah koroner jadi terbuka, mudah untuk diakses dan selalu kaitkan clockwise ya salah. Nah, bagaimana clockwise nanti pada saat ada rotasi di kateter nanti bisa melihat clockwise itu putaran tangannya operator ada di mana. Clockwise dan anti clockwise. Kita pakai clockwise karena memang pembuluh darahnya seperti itu, posterior koronernya. Karena ya jika sudah dilokasi maka membutuhkan yang ukurannya lebih besar. Dan selain itu cara melakukan dengan konfigurasi outline kecil gitu ya, mungkin aja pada anak kecil yang pada suatu hari kalau diagnosisnya bisa jadi lebih kecil. Ini untuk kanan dan ini untuk kiri. Saya backup singkatannya ada EBU, ada XP. Untuk diameternya silakan mulai 3 EBU 3, 3,5, 4, 5, 6 dengan diameter rata-rata 3 garis beliau 6 atau 7. Itu kadang-kadang 8 kalau 3 wire. Saya berikutnya. Saya rasa ini sama. Silakan kalau akan kita diskusikan karena mudah-mudahan dari kesempatan berikutnya akses agar saya punya tidak saya bawakan sekarang karena jadi fokusnya jadi terpecah nanti. Terima kasih. Untuk yang terima kasih dari organisasi dan alhamdulillah saya juga banyak sebenarnya tapi sekarang sudah banyak ilmu yang baru yang baru saya terima. Ini tidak ambil aja. Mungkin izin bertanya dok untuk dari saya dijelaskan tentang yang dari kalau misalnya di TA kita pakai yang EBU dan ekstra kita, kalau ini kita pakai XP. Jadi dok, kalau misal kita kebetulan ketika itu ingin melakukan sebuah tindakan di LAD atau di LCA di kiri, tapi kita nggak bisa untuk yang EBU atau XP atau tidak ada size yang kurang yang tepat untuk koroner tersebut dok. Kira-kira kita cancel atau kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan? Nah, itu memang di saat seperti ini di mana anggaran jadi sebagian ketat ya, ada kondisi yang harus dikorbankan. Mungkin kasusnya simpel tetapi gaya kateternya nggak tersedia. Pada kondisi itu sudah balik ke gaya utama safety. Safety nggak ada yang lain. Tidak ada alatnya, tidak sedia, ada tapi harus dibeli dulu safety yang baru. Balikkan lagi ke gaya safety. Karena patient safety adalah gaya aplikasi layanan kesehatan. Melanggar patient safety nanti nilai aplikasinya itu gaya safety. Sepanjang Anda bisa nulis ya. Tidak kasusnya simpel skornya mungkin 20 misalnya, tapi ketersediaan logistiknya belum gampang atau belum bisa dikirim ya, jangan dipersiapkan. Baik, kita sih. Nah seperti ini pertanyaan di lapangan, nanti akan ketemu. Penting ditulis ya, ditulis kenapa tidak bisa dikerjakan. Nah, untuk misalnya pada kasus-kasus yang memang sulit untuk dicapai dengan antigrade, kemudian harus dilakukan retrograde pendekatannya, itu apakah ada pilihan untuk guiding kateternya pada waktu pelaksanaannya? Apa pertimbangannya dokter kita memilih? Terima kasih. Saya pernah dikatakan barangkali pernah ya, RCA CTO. Kemudian distanya didapat dari pembuluh darah bridging lateral. Dari proksimal RCA melintasi CTO pembuluh darah bridging masuk ke distanya CTO. Nah itu kan aliran retrogradenya melalui bridging lateral. Aliran retrogradenya RCA didapat dari LAD melalui PDA.
dan LCA juga merapat jadi LCI melalui RPL, Right Postulateral. Selalu aksiomanya antar dulu, sehingga dibikinkan kemudian berbagai macam wire, mulai dari soft sampai dengan stick wire. Wire koroner ya, yang 0,014 inch. Kemudian kita disiapkan mikrokateter untuk support. Dan kemudian kita paham bahwa ini adalah gambaran dimensi 3, sehingga harusnya tidak satu proyeksi saja, mesti proyeksi kiri kanan atau atas bawah atau kombinasinya. Antar dulu Dr. Clio dan Sawat senior BPJS. Jika antar gagal, maka barulah retrograde. Ini tindakannya jadi berubah. Begitu kita melakukan tindakan antar maka yang digunakan oleh guide catheter bukan diagnosis catheter. Sekarang bila kita menggunakan prosedur retrograde, maka yang digunakan juga guide catheter. Nah sekarang ilustrasinya kita akan mencoba retrograde dari arah LAT melalui septum yang ada di interventricularis septum. Jadi septum LAT ketemu dengan cabang septum dari PDA. Nah kemudian dibelokkan menuju ke arah LCA distal. Bisa itu. Hanya kita membutuhkan wire panjang. Kita bisa menggunakan wire yang panjangnya 3 meter. Rata-rata di kita kan ini 130-140, ada yang 3 meter. Dan itu tidak ada retrograde. Saat ini saya sudah melakukan lagi retrograde karena kebersihan logistiknya mahal dan belinya putus. Kalau beli putus ya ada satu wire panjang karena langka bisa mahal. Dan itu menyebabkan kenapa retrograde tidak populer di masa kini karena terkait dengan ketersediaan dan kebijakan yang policy masing-masing institusi. Izin aku terima kasih atas keterangannya. Izin untuk saya tertarik dengan pernah membaca pada salah satu jurnal ESG 2024 terkait dengan faktor predisposisi terkait dengan dipakai pada instantus diagnosis dokter. Izin bertanya, apakah ada hubungannya dengan jenis kateter pada salah satu faktor predisposisi penyebab instantus diagnosis, yakni terkait prosedur related dokter. Selain memang salah satu penyebabnya adalah pasien related dan juga patient characteristic. Kemudian pertanyaan kedua dokter, apakah ada kateter ideal untuk pembuluh darah yang secara anatomical itu terpolis pada pasien dengan prosedur staging PCI dokter? Terima kasih. Yang pertama itu panjangnya bisa disebut bisa terjadinya trombus akut, bisa juga karena proliferasi endotel, bisa juga karena plak yang tumbuh. Jadi trombus atau ada plak atau proliferasi dari endotel. Yang jadi masalah kalau ini trombus baru 1 hari, 2 hari, 3 hari streaming lagi di lokasi scan. Nah itu memang apapun kecuali ini ya proliferasi endotel. Nah itu bisa dikendalikan dengan insersi stem obat. DES, Stragretin stem, ada sekian macam obat yang ada mulai zaman pakai sel-sel sana ada, sampai dengan sirolimus, everolimus dan lain-lain. Yang buahnya katanya itu sirolimus, sehingga sirolimus banyak dipakai sana. Nah, proliferasi endotel itu dikendalikan dengan Stragretin stem. Yang jadi masalah adalah kalau trombus akut atau tumbuh plak. Kalau tumbuh plak, berarti masalahnya adalah prosedur di dalam prosedur selama prosedur masak atau patient related. Prosedur related misalnya gini ya, stem harusnya sekali menggunakan stem 4,5, sekali menggunakan stem 3,5. Nah itu risiko untuk stenosis karena size-nya nggak pas. Mungkin kalau di sini kan kita wire gating maupun diagnostik kateter kita gunakan kan selalu banyak. Kemudian kalau di Toronto sih kita memungkinkan di sana digunakan juga resistor. Sebenarnya untuk penggunaan baik diagnostik maupun gating kateter yang tidak di situ seperti gimana? Apakah boleh dilakukan atau bagaimana secara untuk safety pasien? Ini perdebatan panjang. Sebetulnya semua hal yang masuk ke darah itu tidak boleh diurus harusnya. Bisa memang disterilkan gitu, tapi yang steril adalah virusnya, steril bakterinya yang ada di dalam darah, barangkali bisa steril. Kalau steril pada saat pasca digunakan diletakkan di meja troli itu bisa ada bakteri kuman di situ. Disterilkannya plastik di situ. Tapi
tapi hati-hati, reaksi antigen antibodi antara komponen darah di pasien sebelumnya ketemu dengan antibodi di pasien berikutnya pasti menggigit. Nah sebenarnya menggigit itu kaidah safety. Seorang pasien pasca tindakan menggigit itu bisa safety. Nah kalau karena kondisinya seperti saya sebutkan tadi, itu menjadi kewajiban dari direktur rumah sakit membuat aturan. Jangan sampai kemudian komplikasi yang terjadi mengganggu safety ini kemudian ditimpakan pada dokternya. Ada standar untuk reuse pada alat, prosedur reuse pada alat yang harusnya. Saya pernah sampaikan ini ke direksi beberapa tahun yang lalu waktu saya mengamali intervensi corona untuk itu menyebabkan kenapa untuk PCI di Malang ya nggak pernah ada reuse. Karena yang saya cari adalah siapa yang bertanggung jawab. Jadi kalau rumah sakit Jawa mengatakan kami nggak mampu kalau tidak reuse, nah, ada tanggung jawab di sini. Kebijakan reuse adalah dibuat sebagai aturan rumah sakit. Tanggung jawabnya yang tertinggi, yaitu prosedur reuse-nya harus memenuhi kaidah prosedur reuse untuk alat-alat yang harusnya seperti. Saya coba carikan lagi, saya pun bikin mungkin pada kesempatan itu. Kemudian yang bertanggung jawab dan kemudian ada prosedur yang sudah diatur internasional untuk kondisi reuse pada alat yang seharusnya single use. Katakanlah ini ya, reuse pada alat yang seharusnya single use. Jadi harusnya mana harusnya single, tapi kesempatan itu harus reuse. Bertanggung jawab ada aturan dan kemudian ada prosedur aturannya apa dan prosedur reuse-nya gimana. Berapa kali reuse? Satu kali baru, satu kali reuse, satu kali baru, berapa kali reuse. Nah pada reuse hati-hati karena yang dipanaskan dulu lah sifat logam batu lainnya sudah berubah. Ada satu rumah sakit di Jawa Timur, wire-nya corona patah dan gimana? Wire baru aja bisa patah atau cacat, saya kan pernah. Apalagi wire reuse patah di dalam lorong itu gimana itu jadi orang ya siapa yang bertanggung. Yang penting ada tanggung jawab. Karena dari kondisi anda yang bertanggung jawab kebijakan yang bisa itu kalau reuse ada persyaratan. Saya coba carikan kenapa. Sebut-sebut dampening gitu, kalau teorinya ada yang dampening, ada yang verticalization. Nah kadang-kadang waktu dengan Vero betul disampaikan, oh ini dampening cuma ketabaran pipi, oh ini true dampening, itu bagaimana betul? Pastikan, pastikan. Pasti sebelum tindakan ada lapor riwayat hemodinamika dengan pastikan. Begitu sudah masuk kemudian tesnya turun, pastikan. Pressure turun bisa dimungkin, bisa juga tidak. Maka pada fenomena pressure turun yang kita pikirkan adalah hemodinamik unstable. Kalau hemodinamik unstable, saran saya ya, lihat EMV. Matanya terbuka apa tidak, ada kontak mata apa tidak. Kalau tidak, kita boleh berbagi dari sisi eye. Kemudian verbal, kita tanya. Pernah itu saya selalu saya minta coba tanya, jawabannya nyambung atau tidak. Saya nanya apa, namanya siapa, di mana, dan dia bisa jawab. Kalau bisa V-nya, story-nya oke. Dia bisa menunjuk mana yang sakit atau tidak. Itu paling awal. Jika EVF, efek motoriknya normal, Anda layak 73 ini. Coba dikoreksi lagi. Apa koneksi antara koroner yang sudah kateter gerakan masuk ini dengan pressure monitor yang bisa. Seperti itu kira-kira para pendengar, mudah-mudahan memahami ya yang akan saya sampaikan. Tidak mudah dunia kesehatan Indonesia saat ini, tapi semuanya pasti adaptif dan menurut saya sih di awal mungkin rumit, tapi menurut saya sih mudah sepanjang kita memahami bahwa inilah yang ada di negeri ini dan inilah yang harus kita perjuangkan, kita kembangkan dengan lebih baik lagi dari masa ke masa. Junior saya suatu saat pasti akan jauh lebih baik dibandingkan saya. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.